Didapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Mana ada? Masih mau nantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu. Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa. Ini saya ngomong, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang. Jangan merasa BPK kayak Allah Maha Kuasa aja di Republik ini. Hadapi saya Ahok, secara jantan Anda laki, saya laki. Hadapi saya, tak usah menggunakan massa. Tantang saya, siapkan Anda di Hotel Indonesia Bundaran HI. Saya siap menghadapi Anda. Sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, sudah 4 kali secara berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh anggota 5 BPK RI, Barula Akbar, kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat paripurna penyerahan LPH atas LKPD DKI Jakarta tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Senin 31 Mei kemarin. Menurut Anies, raihan 4 kali mendapat WTP dari BPK tersebut tidak bisa dianggap sederhana. Sebab kata dia, ini merupakan konsistensi yang bisa dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta untuk terus-menerus menjalankan perbaikan. Anies menginginkan agar raihan WTP 4 kali berturut-turut ini bisa terus dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap WTP bisa menjadi tradisi rutin untuk Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya. Berbeda dengan Basuki Cahya atau Ahok, sejak ia menjadi gubernur tahun 2014, Pemprov DKI tak pernah mendapatkan WTP. Badan Pemeriksa Keuangan hanya selalu memberikan wajar dengan pengecualian atau WDP. Wajar saja jika DKI Jakarta yang dipimpinnya mendapat WDP. Bayangkan Ahok sampai marah-marah dan mempertanyakan motif BPK yang mempermasalahkan pembelian sebagian lahan rumah sakit sumber waras seluas 3,6 hektar yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengutip yang diposting fifa.co.id, kala itu DPRD DKI Jakarta turut mempermasalahkan dengan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki 6 temuan BPK terhadap hasil audit BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2014. Dengan nada tinggi, Ahok mengatakan, bila BPK mau berlaku adil, seharusnya tidak hanya mempermasalahkan lahan yang dibeli DKI. Ia dengan gamblang menyebut lahan di mana gedung milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di kawasan Jalan Gatot Subroto adalah lahan yang jelas-jelas bermasalah. Lahan tersebut sama sekali tidak dibeli dengan harga NJOP, melainkan harga pasar. Malah bila mau berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan BPK harus mengaudit ulang pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI di masa sebelumnya. Audit harus dilakukan seketat pengauditan yang dilakukan terhadap laporan keuangan DKI di tahun 2014. Terakhir, tidak hanya terhadap aset. Bila mau berlaku lebih adil lagi, Ahok mengatakan negara harus mengaudit harta kekayaan individu per individu penyelenggara negara,
terutama yang secara jelas terlihat memiliki harta kekayaan berlebih yang tidak mungkin bisa diperoleh melalui penghasilannya secara resmi. Dengan gamblang, Ahok kembali menyebut satu nama yang kekayaannya menurutnya jelas-jelas mesti diaudit. Nama itu adalah Prabowo Sunirman, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, yang pada saat itu sebagai wakil ketua Pansus. Prabowo salah satu anggota dewan yang paling vokal mempermasalahkan temuan BPK terhadap laporan keuangan DKI. Ia juga sempat mewacanakan pemanggilan Ahok secara langsung ke rapat Pansus untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dianggap telah merugikan keuangan daerah. Ahok mengatakan kekayaan Prabowo harus diaudit karena dengan penghasilannya saat itu sebagai anggota dewan, tidak mungkin Prabowo bisa memiliki kekayaan yang berlebih. Posisinya sebagai bekas Direktur Utama PD Pasar Jaya juga dinilai Ahok tidak mungkin bisa membuat Prabowo memiliki harta kekayaan berlimpah. Lu mau buka-bukaan? Bilang sama Prabowo Sunirman, suruh BPK periksa dia, audit dong dia, ngomong sama dia kayak gitu, ujar Ahok sambil meninggalkan wartawan yang masih terkejut karena menjadi sasaran pelampiasan emosinya kala itu. Di sisi lain sempat beredar video yang menampilkan seseorang yang mengaku bernama Imam Supriyadi sebagai auditor BPK. Ia sampai mengajak Ahok berkelahi lantaran berang terhadap sikap Ahok yang menyerang Ketua BPK Hari Asar Aziz. Dalam video yang diunggah di YouTube tersebut, Imam menantang Ahok untuk berkelahi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Imam marah besar atas perilaku Ahok yang sering mengeluarkan kata-kata kotor. Imam meminta Ahok berduel 1 lawan 1 tanpa perlu melibatkan pihak lain demi menunjukkan keseriusannya dalam menantang Ahok. Imam pun menjelaskan bahwa semua identitasnya bisa dikonfirmasi pada akun Facebooknya. Namun kala itu Ahok tidak meladeninya. Bagi dia, hal tersebut dilakukan sejumlah pihak yang ingin mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Kadang kita terjebak dari apa yang terucap dari kata-kata kasar Ahok. Namun kita tidak pernah bertanya dan mengoreksi diri sendiri apakah sudah benar atau tidak yang kita lakukan. Bila kita melakukan introspeksi secara jujur, maka yang akan muncul adalah kebenaran. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.